Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Statistika Matematika 2 di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait distribusi keluarga eksponensial, kemudian nanti ada statistik cukup, dan juga ada penduga atau penaksir atau estimator terbaik yang tunggal. Jadi memang agak cukup padat untuk pertemuan ke-9 ini. Dan saya harap apa yang sudah kita pelajari sebelum UTS dan sebelum Idul Fitri, liburnya yang cukup panjang, masih diingat dengan baik karena memang masih ada keterkaitan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini maupun pertemuan ke depannya. Oke, mungkin sedikit kita review dulu untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari sebelum UTS atau sebelum kita libur Idul Fitri yang cukup panjang ini. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat penaksir titik. Jadi dulu sudah kita bahas mengenai metode penaksir. Ada beberapa macam, kemudian dengan ada berbagai macam metode penaksir, maka akan menghasilkan beberapa penaksir yang mungkin akan berbeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui penaksir mana yang baik? Maka ada beberapa sifat yang perlu dipenuhi oleh penaksir tersebut. Nah, sifat yang pertama yang sudah kita pelajari adalah unbiased atau tak bias, di mana kita harus bisa membuktikan bahwa rata-rata atau ekspektasi dari penaksir atau penduga theta topi ini harus sama dengan parameter yang kita taksirnya. Nah, kemudian yang kedua juga yang sudah kita pelajari adalah penaksir yang baik itu adalah harus penaksir yang efisien, di mana efisiensinya kita ukur dengan membandingkan atau rasio antara batas bawah Rao-Kramer dibagi dengan varians dari penaksirnya itu harus sama dengan 1. Atau artinya batas bawah Rao-Kramer itu nilainya harus sama dengan varians dari penaksirnya atau penduganya atau theta topinya. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari bersama juga adalah penaksir yang baik itu harus konsisten. Konsistensi ini ada hubungannya dengan konvergen dalam peluang yang sudah kita pelajari di pertemuan awal. Jadi untuk membuktikan bahwa theta topi ini adalah sebuah penaksir yang konsisten, maka kita harus bisa membuktikan bahwa ketika ukuran sampelnya semakin besar, peluang perbedaan antara penaksir dengan yang ditaksirnya, theta topi dengan parameternya kurang dari error yang kita tetapkan atau error tertentu harus sama dengan 1. Atau nilai bias yang kurang dari error ini harus pasti terjadi kalau kita bicara peluang. Kemudian kalau misalnya nilai biasnya atau perbedaannya ini lebih besar dari error, maka diharapkan tidak terjadi sehingga nilai peluangnya harus sama dengan 0. Nah, notasinya seperti yang sudah kita pelajari bersama, theta topi itu konvergen dalam peluang terhadap theta. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat yang keempat, yaitu statistik cukup. Tapi nanti selain ada statistik cukup, ada statistik cukup lengkap, kemudian nanti ada penaksir tunggal atau kita sebut sebagai penaksir unik, tunggal atau unik. Nah, sebelum kita bicara apa yang dimaksud dengan statistik sufisien atau penaksir yang baik itu harus memenuhi statistik cukup atau statistik sufisien, maka kita harus pahami dulu statistik cukup ini untuk apa
atau apa yang dimaksud dengan statistik cukup ini. Kenapa harus ada statistik cukup? Nah, sebelum masuk ke statistik cukupnya, maka kita harus pahami ukuran kualitas dari sebuah estimator atau penaksir. Misalnya kita punya fungsi densitas peluang fx theta, di sini x, dengan parameternya theta, baik itu untuk variabel acak kontinu maupun diskrit. Kemudian pertimbangkan atau anggap bahwa theta topi itu sama dengan yn atau adalah fungsi u, yaitu fungsi dari x-nya dari sebuah sampel. Kemudian misalnya kita punya dua penaksir theta yang sama-sama tak bias. Sudah terbukti misalnya ekspektasi dari theta topi 1 itu sama dengan theta. Kemudian ekspektasi dari theta topi 2 juga sama dengan theta. Lalu mana yang terbaik? Gitu ya. Maka kita harus memilih yang memiliki varians yang lebih kecil. Ini sudah kita pelajari terkait efisien. Jadi penaksir yang baik itu harus penaksir yang efisien. Di sini kita sebutkannya misalnya untuk ukuran sampel N, kemudian kita punya Y adalah fungsi dari penaksirnya ya. Di sini ingat Y ini adalah notasi lain dari theta topi. Maka Y ini disebut sebagai estimator tak bias dengan varians minimum ketika tetanya memang si Y ini memang tak bias maksud saya, dan juga memiliki varians yang lebih kecil atau sama dengan dari varians setiap penaksir lain yang tak bias. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita harus membuktikan bahwa Y itu tak bias dan juga Y memiliki varians yang lebih kecil atau sama dengan dari varians dari estimator-estimator lainnya. Contohnya, kita punya kasus misalnya punya variabel acak berukuran sampelnya 9, kemudian sampel ini berasal dari distribusi normal dengan parameter theta dan variansnya adalah sigma kuadrat. Nah, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya juga membuktikan bahwa kalau misalnya kita punya X bar, X-nya distribusi normal, maka si X bar ini akan berdistribusi normal juga dengan parameternya theta dan variansnya sigma kuadrat dibagi N, di mana N di sini adalah 9, maka di sini adalah sigma kuadrat per 9. Sehingga X bar ini adalah jumlah dari X1 sampai dengan X9 dibagi dengan 9. Nah, sudah kita pelajari juga bahwa statistik X bar ini adalah penaksir yang tak bias untuk theta. Tapi pertimbangkan lagi, tadi kan kita ingin melihat atau memilih estimator mana yang tak bias dan juga memiliki varians yang minimum. Misalnya kita cuma punya satu sampel ya, X1 saja. Sudah jelas dia distribusinya normal dengan parameternya theta, sigma kuadrat. Kemudian kita juga punya informasi bahwa X1 ini juga adalah penaksir yang tak bias. Jadi kita punya X bar dan X1. Ini sama-sama tak bias. Kemudian yang ini juga tak bias. Di mana yang ini kita miliki variansnya adalah sigma kuadrat per 9. Sementara untuk yang X1 adalah sigma kuadrat saja. Paham ya? Sehingga kalau misalnya kita bandingkan mana yang variansnya minimum, ya otomatis yang sigma kuadrat per 9. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa X bar ini adalah penaksir yang tak bias dengan varians yang paling minimum. Karena kita harus membandingkan varians X bar ini dengan semua kemungkinan penaksir yang tak bias. Tadi baru hanya X1 gitu ya.
Sementara ukuran sampel tidak mungkin hanya sampai dengan 9. Seperti yang sudah selalu kita laksanakan, misalnya ya teman-teman ketemu, kalau misalnya kita mau penelitian ya ukuran sampelnya nggak mungkin hanya 9 gitu. Bahkan ada yang mengatakan misalnya untuk yang paling sederhana saja ukuran sampelnya itu 30. Dan ini artinya kita tidak mungkin melakukan perbandingan untuk setiap kemungkinan penaksir dari theta, dari setiap ukuran sampelnya. Sehingga kita harus memiliki sebuah fungsi keputusan untuk memutuskan estimator mana yang memiliki sifat, sudah jelas dia harus tak bias, dan juga variansnya paling minimum. Nah, fungsi keputusan ini dinotasikan sebagai delta Y, sementara nilai dari delta Y itu kita sebut sebagai keputusannya. Nah, permasalahan lain nanti muncul. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita akan memiliki dua kemungkinan keputusan itu bisa benar dan juga bisa salah. Oleh karena itu, kita harus memiliki sebuah ukuran yang menyatakan resikonya. Nah, resiko ini diperoleh dari sebuah fungsi yang disebut sebagai loss function. Loss function ini adalah fungsi dari pasangan antara nilai theta dengan fungsi keputusannya. Jadi fungsi keputusannya nanti akan ada beberapa juga gitu. Sehingga kita memiliki beberapa pasangan. Theta dengan fungsi keputusan 1, dengan theta dengan fungsi keputusan 2. Nah, tadi saya sebutkan kita harus membentuk fungsi resiko supaya keputusannya itu tadi karena ada dua kemungkinan benar dan salah. Nah, fungsi resiko ini adalah nilai ekspektasi dari nilai loss function-nya. Jadi, secara definisi, fungsi resiko itu notasinya adalah R, yaitu pasangan dari theta dan fungsi keputusannya yang merupakan ekspektasi dari loss function-nya, rata-rata dari loss function-nya. Kalau variabel acaknya adalah kontinu, maka nanti seperti yang kita pelajari mencari ekspektasi itu diintegralkan untuk variabel acak kontinu. Untuk variabel acak discrete ya berarti nanti kita gunakan lagi sigma. Jadi paham ya, kita punya beberapa estimator, kemudian kita harus tahu mana yang memiliki variansnya minimum, tapi karena ukuran sampelnya itu tidak mungkin sedikit, sementara kita harus membandingkan setiap kemungkinan penaksir, maka kita membutuhkan sebuah fungsi keputusan. Namun, ketika kita sudah punya fungsi keputusan juga, keputusan yang dibuat ada dua kemungkinan, bisa benar dan juga bisa salah, sehingga kita harus memiliki fungsi resiko. Fungsi resiko ini dibentuk dari fungsi loss function. Jadi, untuk bisa memberikan keputusan yang cukup baik, kita harus memilih sebuah fungsi keputusan yang dapat meminimumkan fungsi resiko. Jadi, kita harus punya nilai delta Y, fungsi keputusan, yang meminimumkan fungsi resikonya. Ininya nilainya harus semakin kecil gitu. Tapi, masalah lain muncul lagi nih. Karena mungkin saja gitu ya, fungsi keputusan delta yang meminimumkan fungsi resiko untuk sebuah nilai theta tertentu tidak bisa meminimumkan fungsi resiko untuk nilai theta tertentu lainnya. Jadi kita kan biasanya punya interval theta itu berada dalam interval minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Misalnya untuk theta sama dengan 0 gitu ya, fungsi resikonya nanti dia semakin kecil. Tapi ternyata ketika tetanya lebih dari 0, fungsi resikonya malah semakin besar. Oleh karena itu, kita harus membatasi fungsi keputusannya.
untuk dapat memilih atau menghasilkan fungsi resiko yang minimum. Begitu ya. Contohnya seperti ini. Kita punya variabel acak, ukuran sampelnya 25. Dia dari distribusi normal dengan rata-ratanya theta, variansnya 1. Kemudian tetanya berada dalam interval minus ta hingga sampai dengan ta hingga. Dan juga dimisalkan kita punya statistik Y yaitu X bar yang merupakan rata-rata dari sampel. Dan kita mempunyai fungsi loss-nya atau loss function-nya ini adalah theta dikurangi dengan delta Y dikuadratkan. Delta Y adalah fungsi keputusannya. Ini adalah fungsi keputusannya. Nah, kemudian kita akan membandingkan dua fungsi keputusan yang dimana fungsi keputusan pertamanya adalah Y, fungsi keputusan keduanya adalah 0. Dalam interval Y-nya minus ta hingga sampai dengan ta hingga. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa fungsi resiko itu adalah ekspektasi dari loss function-nya. Di mana loss function ini adalah pasangan antara nilai theta dengan fungsi keputusannya. Kita punya dua fungsi keputusan, sehingga fungsi keputusan ini kita substitusikan, fungsi keputusan 2 juga kita substitusikan. Artinya kita punya dua fungsi resiko. Nah, kita ingin memilih fungsi keputusan yang dapat meminimumkan fungsi resiko. Sehingga kita substitusikan ekspektasi dari loss function ketika fungsi keputusannya yang pertama ini akan sama dengan ekspektasi dari theta dikurangi dengan Y dikuadratkan. Fungsi loss function-nya ada di sini. Jadi delta Y-nya tinggal disubstitusikan saja. Theta yang ini dikurangi dengan Y dikuadratkan. Kemudian, kenapa nilainya 1/25? Masih ingat? Ini adalah varians dari theta. Akan sama dengan varians dari tetanya juga. Atau varians dari X gitu ya. Ini kan sama misalnya. Varians X itu adalah ekspektasi dari X dikurangi dengan mu dikuadratkan. Nah, Y di sini adalah X bar. Gitu ya. Sehingga X bar sudah kita ketahui bersama, dia adalah normal dengan parameternya tetap theta dan variansnya adalah sigma kuadrat per N. Nah, di sini variansnya 1, ukuran sampelnya 25, sehingga kita memperoleh 1/25. Nah, kemudian fungsi keputusan yang kedua. Fungsi keputusan yang kedua nilainya sama dengan 0, ya berarti tinggal substitusikan saja. Ekspektasi dari theta dikuadratkan. Artinya ekspektasi dari theta sebuah konstanta itu adalah konstanta sendiri dikuadratkan ya theta kuadrat. Nah, sekarang kita punya dua fungsi resiko. Untuk memilih fungsi keputusan mana yang bisa meminimumkan resiko, maka kita harus coba misalkan dulu. Yang pertama, ketika tetanya sama dengan 0, ya, tadi kan theta itu berada dalam interval minus ta hingga sama dengan ta hingga. Kita misalkan untuk theta sama dengan 0 dulu nih. Substitusikan ke fungsi resiko yang dua ini. Misalnya, untuk fungsi resiko yang pertama, ternyata berapapun nilai theta, nilainya akan sama dengan 1/25, karena ini tidak bergantung pada theta. Sementara untuk fungsi resiko yang kedua, dia bergantung pada theta. Ini akan nilainya sama dengan 0. Sehingga artinya, ketika tetanya sama dengan 0, memang bisa kita simpulkan bahwa fungsi keputusan yang kedua itu yang menghasilkan fungsi resiko yang
paling minimum. Tapi, tadi sudah disebutkan, ketika tetanya bukan sama dengan 0, maka ketika kita mengambil keputusan bahwa fungsi keputusan yang kedua itu dapat meminimumkan resiko, itu akan menjadi keliru. Kenapa? Karena tadi fungsi resiko yang pertama adalah 1/25 berapapun nilai tetanya, tapi resiko adalah misalnya kita ambil tetanya sama dengan 2, R1 tetap 1/25, sementara resiko yang adalah 2 kuadrat atau 4, di mana 1/25 justru lebih kecil dari 4. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk bisa memberikan keputusan yang baik, maka harus dibatasi nilai tetanya. Artinya, di sini kita bisa nyatakan bahwa fungsi keputusan yang pertama bisa meminimumkan fungsi resiko ketika nilai tetanya minus 1/5 sampai dengan 1/5. Kenapa seperti ini? Ini diambil dari fungsi resiko yang pertamanya, di mana 1/25 ini bisa sama dengan minus 1/5 kuadrat atau 1/5 kuadrat. Kenapa? Kalau misalnya dia lebih kecil dari minus 1/5, ya nilainya bukan lagi 1/25 gitu ya. Minus 1/6 misalnya adalah 1/36. Dan seterusnya. Tetapi kalau wilayahnya ini tidak berada dalam interval minus 1/5 sampai dengan 1/5, maka fungsi resiko yang pertama ini nilainya akan lebih besar dari resiko yang kedua. Contohnya tadi ya, yang pertama ini kan nilainya 1/25. Kemudian yang kedua, ini kalau tetanya tadi minus 1/6 gitu ya. Sementara yang kedua adalah teta kuadrat. Jadi 1/36 yang di sini. Sementara 1/36 ini justru lebih kecil dari 1/25 atau 1/25 itu lebih besar dari 1/36. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus membatasi wilayah tetanya untuk bisa mengambil keputusan atau memilih fungsi keputusan mana yang dapat meminimumkan fungsi resikonya. Sehingga nanti kita bisa memilih penaksir mana yang dapat meminimumkan fungsi resiko. Nah, tanpa ada pembatasan seperti contoh tadi, maka kita akan kesulitan untuk menemukan fungsi keputusan yang memiliki fungsi resiko yang lebih kecil dari fungsi resiko dari fungsi keputusan yang lainnya. Sehingga untuk memudahkannya, kita harus bisa memilih atau bisa menerapkan prinsip fungsi keputusan yang terbaik adalah fungsi keputusan minimax. Minimax di sini adalah ambil teta yang paling maksimum, kemudian substitusikan ke setiap fungsi resikonya. Ketika misalnya di sini tetanya maksimum fungsi resiko yang pertama, ini kita notasikan sebagai 0 lebih kecil dari sama dengan fungsi resiko yang kedua, maka nanti yang si delta 0 ini adalah fungsi keputusan yang minimax. Meminimumkan fungsi resiko dengan nilai teta yang maksimum. Tapi sekali lagi, ini juga akan kesulitan karena kita harus menentukan nilai maksimum dari tetanya seperti apa. Tadi misalnya contoh tetanya adalah minus tahingga sampai dengan tahingga. Kita tidak tahu ini bukan fungsi maksimum, maksud saya adalah nilai teta yang maksimumnya seperti apa. Nah, oleh karena itu, salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan statistik cukup atau statistik sufisien. Sebelum kita masuk ke statistik spesien, ini sedikit informasi dan mungkin harus kita ketahui bersama lagi dan juga pasti sudah paham, saya yakin.
Kalau tadi contohnya kita hanya punya satu X gitu ya, X1, maka fungsi dari keputusannya hanya delta X, tadi misalnya. Di sini dimisalkan Y ini adalah sebuah statistik, maka fungsi keputusan atau aturan keputusannya juga adalah sebuah statistik. Oleh karena itu, fungsi keputusan didasarkan dari variabel acak yang dinyatakan sebagai fungsi keputusannya fungsi dari variabel acak atau notasinya delta 1, X1 sampai dengan Xn. Nah, jika variabel acaknya dalam bentuk kontinu, maka seperti yang sudah kita ketahui bersama, fungsi resiko adalah ekspektasi dari loss function. Loss functionnya seperti ini. Maka karena dia kontinu, kita kembali lagi menggunakan integral. Seperti ini. Paham ya? Nah, contohnya. Jadi tadi kalau kita gunakan prinsip ini, maka kita harus membandingkan beberapa kemungkinan lagi nilai theta maksimumnya seperti apa, sehingga alternatifnya kita bisa menggunakan statistik sufisien. Nah, statistik sufisien ini biasanya berkaitan dengan inferensial, yang berkaitan dengan semakin banyak yang kurang sampel, maka nanti akan banyak perbandingan-perbandingan, sehingga untuk memudahkannya ya statistik sufisien atau statistik cukup. Misalnya, apa sih yang disebut sebagai statistik cukup? Kita contohkan dulu dengan kasus di sini, kita punya variabel acak xn sampai dengan xn, yaitu variabel acak dengan ukuran n dari sebuah distribusi tertentu yang fungsi massa peluangnya atau fungsi massa peluangnya atau fungsi densitas untuk kontinu ya. Kalau di sini dia diskrit, maka kita sebut sebagai fungsi massa peluang. Fx dengan parameter theta adalah theta pangkat x kalikan 1 dikurangi theta pangkat 1 dikurangi x. Di mana x-nya hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0,1 dan theta berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Masih ingat? Ini adalah fungsi dari distribusi Bernoulli, di mana tetanya merupakan peluang kejadian. Kejadian untuk kategori X sama dengan 1. Jadi kalau X sama dengan 1-nya adalah sukses, maka theta menyatakan peluang suksesnya. Nah, kemudian kita punya statistik Y1. Y1 ini adalah X1 ditambah dengan X2 sampai dengan Xn, atau kita bisa tulis sebagai sigma Xi. Jadi jumlah banyaknya sukses, sehingga dia akan membentuk distribusi yang namanya binomial. Ya, saya harap ini masih bisa diingat, di mana fungsi peluangnya kita nyatakan sebagai kombinasi dari Y1, yaitu banyaknya kejadian sukses dari banyaknya percobaan, theta pangkat Y1 dikalikan 1 dikurangi dengan theta pangkat N dikurangi Y1. Y1-nya berada dalam interval 0, 1 sampai dengan N. Jadi 0 menyatakan tidak ada yang sukses, hanya ada satu yang sukses sampai dengan semuanya sukses. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama dalam pengantar teori peluang bersyaratnya dari variabel acak tadi kita bisa nyatakan atau kita bisa definisikan seperti ini. Jadi peluang A bersyarat B. Peluang A bersyarat B, artinya ini adalah joint probability-nya bersyarat dengan banyaknya kejadian sukses. Jadi X1 sama dengan X1 kecil, observe-nya X2 sampai dengan Xn bersyarat banyaknya kejadian suksesnya, yaitu Y1, yang tadi kita notarisikan sebagai sigma Xi.
Maka A ini menyatakan joint probability, sementara B-nya adalah banyaknya kejadian sukses, yaitu sigma XI. Artinya, A irisan B akan sama dengan A, dan peluang A bersyarat B akan sama dengan A dibagi dengan B. Nah, di sini dilihat ini adalah joint probability atau peluang bersamanya, yaitu perkalian untuk X1 dari distribusi Bernoulli, X2, kemudian X3. Xn maksudnya ya, sampai dengan Xn. Selanjutnya, banyaknya kejadian sukses itu distribusi binomial. Yang tadi, ini Bernoulli masing-masing untuk sampel pertama. Kemudian yang kedua juga Bernoulli untuk sampel yang kedua. Yang ini juga Bernoulli sampel yang ke-N. Kemudian untuk banyaknya kejadian sukses tadi adalah binomial. Maka kita substitusikan sehingga nanti ini juga sudah kita pelajari bersama ya. Semoga masih diingat. Perhatikan yang ini sampai dengan N, maka theta pangkat sigma XI. X1 tambah X2 tambah Xn. Nah, selanjutnya 1 dikurangi theta. Perhatikan lagi pangkatnya. Yang ini ya. Perhatikan lagi. 1 dikurangi X1, 1 dikurangi X2, sampai dengan 1 dikurangi N. Pangkatnya. Sehingga nanti akan diperoleh ada 1 dikurangi dengan X1 ditambah dengan 1 dikurangi X2 ditambah dengan 1 dikurangi Xn. Satunya ada sebanyak N, kemudian X1, X2 sampai dengan Xn adalah sigma Xi, negatif dari sigma Xi. Nah, kemudian Y1-nya kita rubah menjadi sigma Xi. Yang di sini juga rubah menjadi sigma Xi, yang ini juga dirubah menjadi sigma Xi. Perhatikan, ada yang bisa kita coret. Yang ini kita coret, kemudian ini juga kita coret. Artinya diperoleh bahwa peluang bersyaratnya tidak bergantung pada theta. Lihat, di sini tidak mengandung theta. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa Y1 adalah statistik cukup untuk theta. Itu ya. Jadi, sigma Xi ini adalah percobaan sebanyak N yang independen. Kemudian, peluang bersyaratnya tadi menyatakan bahwa Y1-nya dan N dikurangi dengan Y1-nya adalah 0. Nah, sehingga kita bisa tadi sudah buktikan bahwa fungsi bersyaratnya ini tidak bergantung pada theta. Maka kita bisa sebut bahwa itu adalah statistik cukup. Nah, secara definisi, statistik cukup ini adalah seperti ini. Misalkan kita punya variabel acak X, sampel berukuran N dari sebuah distribusi yang memiliki fungsi densitas atau fungsi massa peluang Fx. Kemudian Y1 adalah sebuah fungsi dari X, fungsi U dari X adalah sebuah statistik yang memiliki fungsi densitas atau fungsi massa peluangnya F, Y1. Maka Y1 dikatakan sebagai statistik cukup untuk theta jika dan hanya jika fungsi bersamanya dibagi dengan fungsi densitas dari Y1 menghasilkan sebuah fungsi yang tidak bergantung pada theta. Jadi yang tadinya di sini masing-masing ada theta, kemudian dibandingkan atau dibagi
fungsi densitas bersama atau fungsi massa peluang bersamanya dibagi dengan fungsi densitas atau fungsi massa peluang dari statistik Y1-nya menghasilkan sebuah fungsi yang di sini dilihat tidak bergantung pada parameter θ. Jadi sekali lagi, Y atau sebuah statistik dikatakan sebagai statistik cukup bagi θ jika dan hanya jika menghasilkan fungsi yang tidak bergantung pada θ. Contohnya, kita punya variabel acak X1 sampai dengan Xn. Di sini, dia berasal dari distribusi gamma dengan alfanya sama dengan 2 dan betanya adalah θ, di mana θ-nya lebih dari 0. Kemudian, fungsi pembangkit momennya kita ketahui bersama adalah 1 dikurangi θ T dipangkatkan minus 2, di mana T-nya kurang dari 1 per θ. Kemudian, kita punya statistik Y1 adalah sigma XI, maka Y1 ini memiliki fungsi pembangkit momennya sama di sini. Dia memiliki distribusi gamma. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah dipelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya dan selalu kita bahas. Jadi, Y1 karena fungsi pembangkit momennya serupa dengan fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma, maka dia juga akan memiliki distribusi yang sama, yaitu distribusi gamma. Hanya berbeda dari nilai alfanya. Kalau di sini alfanya 2, di sini alfanya 2n. Kemudian betanya sama, di sini θ, yang di sini juga θ. Jadi Y1 memiliki fungsi atau dia berdistribusi gamma dengan alfanya 2n, kemudian betanya sama dengan θ juga, yaitu θ-nya lebih besar dari 0. Sehingga kita peroleh bahwa fungsi densitas untuk Y1 kita bisa definisikan seperti ini. 1 per gamma 2n kalikan θ pangkat 2n, Y1 pangkat 2n dikurangi 1, pangkat minus ini ya, minus Y1 per θ, di mana Y1-nya berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Nah, untuk membuktikan bahwa Y1 itu adalah statistik sufisien atau statistik cukup dengan untuk parameter θ, maksud saya, maka kita harus bandingkan fungsi peluang atau fungsi densitas bersamanya dibagi dengan fungsi densitas dari Y1-nya. Tadi X1 dia berdistribusi gamma, kemudian X2 juga distribusi gamma, sampai dengan Xn dia berdistribusi gamma. Kalau lupa lagi fungsi densitas dari distribusi gamma, silahkan dibuka lagi bukunya. Kemudian yang ini adalah fungsi densitas dari Y1-nya. Sama seperti tadi, kalikan kemudian mana yang bisa kita coret. Yang di sini sama-sama nanti kita dapatkan bahwa ini kalau dibalikkan nanti yang ini ya, dikalikan dengan gamma 2n dari θ pangkat 2n dibagi dengan sigma xi dari 2n dikurangi 1, pangkat minus sigma xi per θ. Sigma xi ini adalah y. Yang ini adalah y. Tapi saya langsung tuliskan sigma xi-nya. Karena tadi di definisinya y adalah sigma xi. Kemudian sama seperti tadi di dalam kasus Bernoulli dan binomial, maka kita coba gabungkan yang pangkatnya sama gitu ya. Kemudian yang pangkatnya bisa kita coret dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, perhatikan X1 pangkat 2 dikurangi 1,
X2 pangkat 2 dikurangi 1 sampai dengan Xn pangkat 2 dikurangi 1. Artinya semuanya pangkatnya 1. Jadi ini X1, ini X2 sampai dengan Xn. Maka ini adalah perkalian X1, X2, dan Xn yang di sini. Kemudian perhatikan lagi. Yang ini. Ya, sampai N. E pangkat minus X1 per theta dikurangi X2 per theta dikurangi Xn per theta. Sampai dengan ya, sampai dengan Xn per theta. Maka ini akan sama dengan E pangkat minus sigma Xi per theta. Paham ya? Jadi minusnya keluarkan, nanti ini akan sama dengan ditambah sampai dengan tambah Xn. Artinya X1 tambah X2 sampai dengan Xn adalah sigma Xi dibagi dengan theta. Negatif dari sigma Xi per theta. Ini kita coret dengan yang di sini atau ini. Selesai. Kemudian selanjutnya yang bawahnya. Ya, coba gamma 2 atau tau 2 ada sebanyak N. Maka pangkat N. Kemudian yang di sini atau ini menjadi di atas. Kemudian theta kuadrat ada sebanyak N, maka theta pangkat 2N. Ini kita coret. Ya. Artinya sisanya kita memperoleh nilai yang ini. Coba perhatikan. Mengandung theta atau tidak? Hasil rasionya. Rasio antara fungsi densitas bersama dengan fungsi densitas dari Y1-nya. Ternyata hasilnya tidak bergantung pada theta. Nah, sehingga bisa kita nyatakan bahwa Y1 yang merupakan sigma Xi adalah statistik cukup atau sufisien untuk theta. Ketika X1-nya berdistribusi gamma dengan 2, theta dan Y-nya, X-nya ya ini, Xi, Y1-nya berdistribusi gamma dengan alfanya 2N, betanya adalah theta. Kemudian yang kedua, contohnya kita punya statistik order. Kemudian yang ingin kita ketahuinya apakah Y1 yang merupakan minimum dari Xi ini adalah statistik cukup atau statistik sufficient untuk theta. Maka sama seperti tadi kita harus membandingkan fungsi bersamanya dibagi dengan fungsi densitas dari Y1-nya. Nah, untuk mencari fungsi densitas dari statistik order pertama, sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana formulasinya adalah seperti ini. Jadi kita harus mencari Fy1-nya dulu dan fungsi kumulatif dari Y1-nya. Selanjutnya nanti kita substitusikan. Untuk mencari fungsi kumulatif Y1, gunakan formulasi seperti ini. Ingat, ini adalah kumulatif kurang dari. Jadi, kurang dari Y1. Y besar 1 kurang dari Y1. Jadi, karena di sini batasnya dari 0, maka 0 sampai dengan Y1. Nanti diperoleh hasilnya adalah 1 dikurangi E pangkat minus Y1 dikurangi theta. Yang ini tidak perlu saya jelaskan untuk integralnya ya, karena sudah sering kita bahas dan seharusnya sudah Anda kuasai juga.
Nah, kemudian artinya kita dapatkan fungsi densitas untuk statistik order pertamanya setelah kita substitusikan ke sini adalah N kali E pangkat minus N dikalikan Y1 dikurangi dengan theta. Sehingga kita coba cari rasionya untuk X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian yang ini untuk Y1-nya, statistik order pertama. Dari XI maksudnya ya. Sama seperti tadi, gabungkan pangkatnya, ini epsilon atau EXP maksud saya ya, eksponen. Minus dari X1 dikurangi theta, dikalikan dengan E pangkat minus X2 dikurangi theta, sampai dengan E pangkat minus Xn dikurangi theta. Maka nanti kita peroleh pangkatnya adalah E pangkat minus sigma dari Xi dikurangi theta. Kemudian yang ini kita tuliskan langsung. Y1-nya substitusikan sebagai minimum dari Xi. N kali E pangkat minus N minimum dari Xi dikurangi dengan theta. Ingat, IXP bisa kita pisahkan, jadi yang theta bisa kita pisahkan nih, sehingga bisa kita coret. Yang ini artinya E pangkat minus sigma Xi, E pangkat theta. Kenapa yang tetanya jadi positif? Karena minus kali minus. Kemudian yang ini juga sama ini, E pangkat N dari minimum Xi, minus kali minus E pangkat theta. Kita coret, artinya sisanya kita memperoleh bahwa rasionya itu tidak bergantung pada theta. Artinya, Y1 yang merupakan statistik order pertama adalah statistik cukup untuk theta. Udah ya? Jadi kita cukup cari rasionya. Ketika hasilnya menunjukkan bahwa fungsinya tidak bergantung pada theta, maka kita bisa simpulkan bahwa statistik tersebut adalah statistik cukup untuk theta. Nah, selain menggunakan definisi umum, kita juga bisa menggunakan teorema faktorisasi dari Neumann. Jadi sama sebenarnya ini konsepnya, hanya saja mungkin berbeda dalam penguraiannya. Yang dicarinya itu bukan rasionya, tetapi kita menguraikan fungsi densitas bersamanya menjadi dua buah fungsi di mana fungsi yang pertamanya bergantung pada theta, sementara fungsi yang keduanya tidak bergantung pada theta. Maka nanti sama, statistik Y ini dikatakan sebagai statistik sufisien untuk theta atau statistik cukup untuk theta. Jadi kalau yang ini, tadi ya seperti contoh kita harus mencari rasio antara fungsi densitas bersama dibagi dengan fungsi densitas dari statistik yang kita carinya, harus menghasilkan sebuah fungsi yang tidak bergantung pada theta. Nah, cara yang kedua, tanpa harus mencari fungsi densitas dari statistik yang kita cari, kita cukup menguraikan bahwa fungsi densitas bersamanya itu dapat dibentuk menjadi dua fungsi, di mana fungsi yang pertamanya bergantung pada theta, sementara fungsi yang keduanya tidak bergantung pada theta. Kita bisa simpulkan bahwa Y ini adalah statistik sufisien untuk theta atau statistik cukup untuk theta. Nah, ini adalah pembuktiannya. Nanti bisa dipelajari langsung. Jadi kita punya statistiknya misalnya ada Y1, Y2, Yn. Ingat statistik Y1 ini kan dianggap sebagai estimator. Kemudian kita punya fungsi inverse-nya. Kemudian setelah itu untuk mencari fungsi densitas dari statistik Y1, Y2 sampai dengan Yn yang sudah dipelajari di StatMat 1 ya, kita membutuhkan nilai Jacobiannya. Bagaimana mencari Jacobiannya? Silahkan dibuka lagi StatMat 1-nya. Jadi nanti diperoleh fungsi densitas dari Y1, Y2-nya itu adalah fungsi K1, Y1 dan bersyarat atau parameternya adalah theta, kemudian K2 dari fungsi inverse-nya dikalikan dengan fungsi Jacobiannya. Di mana WI-nya ini adalah WI dari Y1
sampai dengan Y2 sampai dengan Y yang ini. Nah, kemudian untuk mencari fungsi densitasnya, ini juga sudah dipelajari di Statmat 1. Jadi nanti akan menghasilkan fungsi yang pertama adalah K1 dari Y1 bergantung pada θ, sementara yang keduanya di sini tidak bergantung pada θ. Jadi sebenarnya sama yang tadi ya. Akan pada akhirnya adalah fungsinya yang ini, fungsi yang bergantung pada θ itu adalah perbandingan antara atau rasio antara fungsi Fy1 dari U1-nya ya. Karena di sini bicara ini Fy1 itu tadi di awal sudah didefinisikan dia adalah fungsi dari U, yaitu fungsi dari sampel bergantung pada parameter θ. Kemudian yang bawahnya tidak bergantung dari parameter θ. Jadi kalau tadi mah di sini posisinya yang ini ke bawah gitu ya. Ini adalah fungsi dari K1-nya, ini adalah fungsi densitas dari Y1-nya. Paham maksudnya? Kita kembali ke sini. Ini adalah joint probability-nya, fungsi densitas bersama. Kemudian kalau yang ini adalah fungsi densitas dari Y-nya atau estimatornya. Kemudian ini adalah fungsi yang tidak bergantung pada θ. Nah, untuk faktorisasi Newman, tadi kan kita harus memfaktorkan fungsi densitas bersamanya atau fungsi massa peluang bersamanya, atau bisa juga kita sebut sebagai fungsi likelihood, di mana fungsinya nanti akan membentuk dua fungsi. Yang pertama fungsinya yang K1 ini bergantung pada θ, dan yang keduanya tidak bergantung pada θ. Itu adalah fungsi dari faktorisasi Newman. Nah, yang ini adalah fungsi densitasnya, sehingga yang ini adalah kita anggap sebagai fungsi likelihood. Atau ini juga bisa dituliskan seperti ini yang tadi. Ini fungsi densitas bersama. Kemudian yang ini adalah fungsi dari densitas Y1-nya menghasilkan di sini yang tidak bergantung pada θ-nya. Paham ya? Jadi cara yang keduanya kita cukup faktorkan fungsi densitas bersama atau fungsi likelihood-nya menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang bergantung pada θ, kemudian fungsi yang keduanya tidak bergantung pada θ. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya variabel acak sampai dengan xn dari sebuah distribusi normal, kemudian parameternya adalah θ dan variansinya sigma kuadrat, θ-nya berada dalam interval minus t hingga sampai dengan t hingga. Kemudian tunjukkan bahwa x bar ini adalah statistik cukup untuk parameter θ. Nah, kalau tadi kan secara definisi kita harus membuat sebuah rasio, ini adalah f fungsi densitas dari x bar, yang di sini adalah fx1 kali fx2 sampai dengan fxn menghasilkan fungsi yang tidak bergantung pada θ. Nah, karena kita tidak mungkin bisa selalu menemukan fungsi densitas dari statistik ujinya, atau mungkin bisa ditemukan tetapi perjalanannya lebih panjang lagi gitu ya, harus cari lagi menggunakan beberapa teknik mencari fungsi densitas yang sudah kita pelajari di Statmat 1. Ada fungsi teknik distribusi, ada fungsi teknik inverse, dan lain sebagainya. Sehingga untuk memudahkannya kita bisa gunakan faktorisasi Newman, yaitu fungsi densitasnya kita bentuk menjadi dua fungsi. Yang pertama x bergantung pada θ dan yang keduanya adalah tidak bergantung pada θ.
Jadi fungsi densitas ini harus kita bisa bentuk menjadi dua fungsi seperti ini. Nah, sehingga kita definisikan dulu bahwa X-nya tadi adalah berdistribusi normal dengan parameter theta dan varians kuadrat atau sigma kuadrat, maka fungsi densitas dari X bisa kita tuliskan seperti ini. Ini sudah kita ketahui bersama fungsi distribusi dari distribusi normal, fungsi peluang atau fungsi densitas dari sebuah variabel acak berdistribusi normal. Sehingga fungsi densitas bersamanya adalah perkalian dari fungsi densitas untuk setiap sampel. Sampelnya adalah 1 sampai dengan N. Jadi ini juga sudah kita bahas bersama ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini ada dikalikan sebanyak N maka pangkatnya N. Kemudian IXP atasnya berarti dijumlahkan yang berarti minus dari setengah dari sigma dari XI dikurangi theta per sigma dikuadratkan. Nah, fungsi ini harus kita bisa bentuk menjadi dua fungsi yang tadi, yang satu bergantung pada theta dan yang satu laginya tidak bergantung pada theta. Kemudian statistik yang ingin kita carinya adalah X bar. X bar itu adalah sigma XI per N. Sekarang kita perhatikan persamaan ini. Ini akan kita modifikasi. Jadi sigma dari XI dikurangi theta dikuadratkan itu akan sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar ditambah dengan X bar dikurangi theta dikuadratkan. Ini kan kalau dijumlahkan sama dengan 0, jadi tidak merubah fungsi aslinya. Ya, sehingga kalau kita jabarkan, ini menghasilkan XI dikurangi X bar dikuadratkan, yang ini ya, ini kan AB, ingat ya, A plus B kuadrat, maka akan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. A-nya apa tadi? A-nya adalah XI dikurangi X bar, maka ini adalah A kuadrat. Kemudian 2 kali, ingat di sini ada sigma, jadi jangan lupa ditulis. A kali B. Sigmanya tuliskan. Kemudian sigma dari minus theta kuadrat. B ya maksudnya. X bar dikurangi theta. Supaya tidak bingung, saya kasih highlight. Ini adalah A. Kemudian yang ini adalah B. Jadi B kuadratnya, kenapa bisa jadi seperti ini? Sigma dari X bar dikurangi theta dikuadratkan. X bar ini kan tidak bergerak, XI ya, jadi tidak ada indeksnya, sehingga artinya kita punya sebanyak N perkalian dari X bar dikurangi dengan theta dikuadratkan. Maka ini berubah menjadi N. Sehingga kalau kita bisa lihat, ini akan sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan ditambah dengan X bar dikurangi dengan theta dikuadratkan. Yang ini kenapa jadi hilang? Dulu pernah saya jelaskan kalau tidak salah, jadi nanti silahkan dibuka lagi ya. Nilainya akan sama dengan 0. Nah, artinya kita dapat bahwa fungsi densitas bersama itu menghasilkan dua fungsi yang satunya bergantung pada theta, sementara yang keduanya tidak bergantung pada theta. Jadi kalau kita lihat fungsi yang pertama adalah ini.
pada tetanya, kita tuliskan K1 dari U, X1 sampai dengan Xn pada parameter theta, sementara yang keduanya tidak bergantung pada theta. Sampai sini ya. Yang keduanya tidak bergantung pada theta. Artinya X bar adalah statistik cukup untuk theta yang merupakan rata-rata dari distribusi normal. Paham ya? Jadi tadi ceritanya adalah X berdistribusi normal, parameter theta, variansnya sigma kuadrat. Kemudian kita punya bar X ada di N. Ini apakah merupakan statistik cukup untuk parameter theta? Ingat theta di sini kan menyatakan rata-rata. Nah, untuk membuktikannya, kita harus menguraikan fx1 kali fx2 sampai dengan xn menjadi dua fungsi. Yang pertama, u dari x sampai n ya, theta. Yang keduanya hanya bergantung pada sampel saja. Nah, tadi ada proses modifikasi sehingga diperoleh bahwa fungsi likelihood-nya atau fungsi densitas bersamanya itu menghasilkan dua fungsi yang memenuhi persyaratan untuk mengatakan bahwa X bar ini adalah statistik cukup untuk theta. Kemudian, cara yang ketiga, kita bisa manfaatkan yang namanya distribusi eksponensial. Family-nya, keluarga distribusi eksponensial, untuk mengatakan bahwa sebuah statistik itu adalah statistik cukup dari theta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan statistik cukupnya, kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan kelas distribusi eksponensial reguler. Jadi, misalkan sebuah distribusi atau keluarga dari sebuah distribusi ini dinyatakan sebagai fungsi densitasnya atau fungsi massa peluangnya adalah fx, theta, di mana omega ini adalah ruang sampel untuk theta, yaitu berada dalam interval gamma sampai dengan delta. Gamma dan delta ini adalah sebuah nilai konstan. Bisa berada dalam interval negatif tahingga sampai dengan tahingga. Nah, sehingga kita punya sebuah persamaan ketika fungsi densitas dari X-nya itu bisa didefinisikan menjadi fungsi seperti ini, IXP dari P theta kali ini X ya, bukan theta, Kx, ditambah dengan Hx ditambah dengan Q theta, maka kita bisa mengatakan bahwa distribusi dari fx atau fungsi densitas ini adalah keluarga dari distribusi eksponensial reguler atau termasuk ke dalam kelas distribusi eksponensial reguler. Jadi si fx ini dinyatakan dia termasuk ke dalam kelas distribusi eksponensial reguler ketika fx-nya ini bisa dibentuk dalam persamaan seperti ini. Jadi, saya ulangi lagi, sebuah fungsi densitas yang ditulis sebagai fx bisa dikatakan sebagai anggota dari kelas distribusi eksponensial reguler ketika fungsi densitas atau fungsi massanya itu memenuhi asumsi seperti ini. S ini adalah support X atau sampel, ruang sampel dari X yang tidak bergantung pada theta, kemudian P theta ini adalah fungsi continuous, di mana theta-nya adalah elemen dari omega, kemudian X-nya bisa berupa variabel acak kontinu, di mana K aksen X-nya tidak sama dengan 0, turunan dari Kx-nya tidak sama dengan 0, dan Hx-nya juga sebuah fungsi kontinu.
X, ketika X-nya adalah variabel acak diskrit, maka Kx-nya adalah fungsi dari X juga yang termasuk ke dalam domainnya itu adalah X. Ruang sampelnya adalah X. Nah, ini juga sama dari bukunya Bu Dwi, sebenarnya sama pengertiannya, tidak ada perbedaan. Sebuah fungsi densitas bisa dikatakan anggota dari kelas eksponensial reguler ketika fungsi densitasnya bisa dibentuk dalam persamaan seperti ini. Ini sama ya. Jadi IXP dari P theta kali Kx ditambah dengan Sx ditambah dengan Q theta. Hanya saja tadi secara definisi dari bukunya Hogg itu yang ditulisnya adalah Hx. Hanya beda simbolnya saja. Tapi bentuknya sama. Yang ini untuk variabel acaknya dalam bentuk variabel acak diskrit. Nah, contohnya, kita punya sebuah fungsi densitas, yaitu fx, di mana secara definisinya dituliskan seperti ini, yaitu 1 per akar dari 2 pi theta, IXP dari minus X kuadrat per 2 theta. Kemudian kita bentuk. Kenapa ini bisa membentuk seperti ini? Sama seperti dulu, kita gunakan IXP dari ln. 1 per akar dari 2 pi theta, ini akar ya. E pangkat minus X kuadrat per 2 theta. Jadi ln dari ini, XP-nya kita shift di sini. Ln dari IXP atau ln dari E pangkat minus X per 2 theta. Ingat ln E1 maka sisanya adalah minus X kuadrat per 2 theta. Kemudian sisanya ln 1 adalah 0 dikurangi dengan ln dari akar 2 pi theta. Paham ya? Kemudian kita punya fungsi densitas uniform. Di mana fungsi densitas uniformnya nanti dengan cara yang sama bisa dibentuk menjadi sebuah IXP dari minus ln theta. Sehingga ini bisa dituliskan dalam bentuk ya, di sini dalam bentuk form 1 itu yang ini. IXP dari P theta Kx ditambah dengan Hx ditambah dengan Q theta. Ya. Kemudian ruang sampelnya yaitu berada dalam 0 sampai dengan theta. Di mana itu bergantung pada theta. Ini ya. Sehingga distribusi uniform itu tidak termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi bentuk yang tadi bisa kita perluas untuk fungsi densitas bersama. Kalau tadi kan kita hanya memiliki fungsi densitas saja, dibentuk apakah bisa memenuhi bentuk yang merupakan salah satu bentuk yang bisa menyatakan bahwa fungsi densitas tersebut ke dalam termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Nah, di sini kita punya X1 sampai dengan Xn ini menyatakan sampel dari distribusi tertentu. Kemudian dia memiliki fungsi densitas bersamanya. Dari X1 sampai Xn ini dinyatakan sebagai IXP dari P theta sigma Kxi ditambah dengan sigma Hxi ditambah dengan N Q theta.
atau nilainya akan sama dengan 0 di wilayah lainnya. Atau kemudian fungsi densitas bersamanya juga bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lain. Jadi ada yang dipisahkan. Si HXI-nya ini kita pisahkan. Seperti ini. Kalau EXP kan bisa dipisahkan ya, karena ini adalah pangkat. Jadi EXP yang di sini tidak bergantung pada delta. Nah, artinya kalau Y1-nya sama dengan sigma KXI, maka dia merupakan statistik cukup untuk parameter θ. Jadi, tadi kita punya dua cara. Sekali lagi, yang pertama adalah rasio. Dia harus menghasilkan fungsi yang tidak bergantung pada θ. Kemudian yang kedua harus menghasilkan fungsi yang satu ada θ-nya, yang kedua tidak ada θ-nya dari fungsi densitas bersama. Nah, sekarang kalau kita manfaatkan sifat dari kelas eksponensial reguler, maka fungsi densitas bersamanya harus bisa dibentuk dalam fungsi yang seperti ini atau formulasi seperti ini. Maka ketika Y1-nya itu sama dengan sigma KXI, maka Y1 dinyatakan sebagai statistik cukup untuk parameter θ. Contohnya kita punya kasus yang sama ya, distribusi normal misalnya. Distribusi normal kita punya fungsi densitasnya didefinisikan seperti ini. Kemudian kita bentuk dalam bentuk EXP, artinya yang ini kita kalikan dengan EXP dari ln. Ini sudah selalu kita temui, jadi saya yakin Anda sudah paham. EXP ln dari 1 per sigma akar 2pi, EXP dari minus X dikurangi θ dikuadratkan per 2 sigma kuadrat, maka saya tuliskan saja ya, supaya tidak bingung. Ln EXP, berarti sisanya yang ini. Minus X dikurangi θ kuadrat per 2 sigma kuadrat ini dipecah. Dia membentuk θx per sigma kuadrat dikurangi dengan X kuadrat per 2 sigma kuadrat dikurangi dengan θ kuadrat per 2 sigma kuadrat. Jadi X dikurangi θ kuadratnya diuraikan. Ini kan akan sama dengan minus dari X kuadrat dikurangi 2x θ ditambah θ kuadrat per 2 sigma kuadrat. Sekarang yang ini dulu. Minus dari X kuadrat per 2 sigma kuadrat. Minus. Kemudian minus kali minus yang ini. Positif. 2-nya dicoret. Berarti θx per sigma kuadrat. Sisanya adalah negatif kali positif yang di sini. Kemudian ln dari 1 per sigma akar 2pi. Sigmanya dimasukkan ke dalam akarnya menjadi sigma kuadrat. Ln 1 adalah 0, maka minus dari ln akar dari 2pi sigma kuadrat. Nah, secara definisi umumnya tadi, kita bisa definisikan bahwa yang menjadi P θ yang tidak mengandung X gitu ya, hanya ada θ saja, adalah θ per sigma kuadrat yang ini. Kemudian di sini ada X, X ini adalah KX-nya. Kemudian HX-nya tidak mengandung θ, hanya ada mengandung X. Minus dari X kuadrat dikurangi dengan 2 sigma kuadrat, yang ini juga tidak mengandung, maka termasuk dalam HX, minus dari ln, maka
akar dari 2 pi sigma kuadrat. Kemudian yang mengandung theta tetapi tidak mengandung X adalah Q theta. Artinya fungsi distribusi normal termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Nah, kemudian kita punya distribusi Poisson. Kita ingin tahu distribusi Poisson ini termasuk ke dalam fungsi atau termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler atau tidak. Artinya fungsi ini kita bentuk juga lagi menjadi epsilon. Gitu ya. Kenapa dikalikan epsilon? Karena epsilon itu sama dengan 1, jadi tidak merubah formulasi asalnya. I epsilon dari E pangkat minus theta, theta pangkat X per X faktorial. Jadi ln dari E ini adalah minus theta, kemudian ln dari theta pangkat X adalah X ln theta, kemudian ln dari 1 per X X faktorial maksud saya adalah minus dari ln X faktorial. XP-nya tetap ada di depan. Sehingga kita uraikan lagi yang menjadi P theta-nya adalah ln theta, P theta Kx ya, sehingga ini adalah dua fungsi. P theta-nya adalah ln theta-nya, yang menjadi Kx-nya adalah X. Kemudian Hx-nya hanya mengandung X, tidak mengandung theta, yaitu minus ln X faktorial. Kemudian Q theta-nya hanya mengandung theta, tidak mengandung X, adalah minus theta. Artinya, fungsi densitas Poisson atau distribusi Poisson termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari apakah statistik tertentu itu adalah statistik sufisien terhadap theta, ada 3 cara. Yang pertama secara definisi adalah densitas bersamanya, joint probability yang ini, fungsi densitas bersama, dibagi dengan fungsi densitas dari Y1-nya harus menghasilkan sebuah fungsi yang tidak bergantung pada theta. Kemudian cara yang kedua adalah memfaktorkan fungsi densitas bersamanya. Joint probability-nya harus bisa kita bentuk menjadi dua fungsi. Yang pertama bergantung pada theta, kemudian yang keduanya tidak bergantung pada theta. Kemudian cara yang ketiga kita bisa manfaatkan kelas reguler, kelas eksponensial reguler maksud saya. Fungsi densitas bersamanya harus bisa dibentuk menjadi bentuk seperti ini. Jadi IXP dari P theta sigma KXI ditambah dengan sigma HXI ditambah dengan NQ theta. Nah, dikatakan statistik cukup kalau Y1-nya sama dengan sigma dari KXI. Gitu ya. Jadi cara mencari statistik sufisien dari theta itu ada 3 cara. Sehingga sifat penaksir sudah kita pelajari semuanya gitu ya. Yang pertama tadi adalah unbias atau tak bias. Kemudian yang keduanya adalah efisien. Yang ketiganya adalah konsisten. Yang terakhir adalah statistik sufisien atau cukup. Statistik sufisien. Nah, sekarang selanjutnya, kita harus bisa menemukan penaksir yang tunggal. Jadi, statistik cukup lengkap dan tunggal. Selain harus memenuhi ini. Jadi, sebenarnya ini kan saling berkaitan ya. Untuk mengatakan efisien, yang pertama dia harus unbiased dulu gitu. Karena untuk menghitung efisien, kita membutuhkan ekspektasi theta topi. Kemudian konsisten juga sama. Kita membutuhkan varians dari theta topi. Di mana varians theta topi ini membutuhkan juga ekspektasi dari theta topi. Sufisien juga sama gitu ya. Sufisien ini adalah statistik cukupnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan statistik cukup lengkap gitu ya? Kenapa tidak berhenti di statistik cukup saja? Karena tadi kan sifat-sifatnya hanya statistik cukup gitu. Jadi statistik cukup lengkap ini
Selain tadi dia termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler, fungsi densitasnya juga dia harus lengkap gitu. Jadi misalnya kita punya fungsi densitas fx, kemudian tetanya berada dalam interval gamma sampai dengan delta, adalah sebuah fungsi densitas dari variabel acak yang distribusinya termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Kemudian jika x1 sampai dengan xn-nya ini adalah variabel acak dari distribusi, di mana y1-nya adalah sigma dari kxi, yaitu statistik sufficient dari theta, maka keluarga dari fungsi densitas fungsi dan bukan maka ya, dan keluarga dari fungsi densitas peluangnya itu lengkap dari Y1-nya, maka Y1 bisa dikatakan dia statistik cukup lengkap. Jadi untuk mengatakan statistik cukup lengkap, ya yang pertama syarat utamanya dia harus statistik sufficient atau statistik cukup. Kemudian distribusinya harus lengkap. Nah, pertanyaannya distribusi yang lengkap itu seperti apa gitu? Kapan kita bisa mengatakan fungsi densitas itu memiliki fungsi densitas yang lengkap? Jadi masuk ke dalam complete family. Nah, misalnya kita punya variabel acak Z, dia kontinu maupun discrete gitu ya. Ini adalah sebuah, kemudian dia memiliki fungsi densitas peluang atau fungsi massa peluang yang merupakan anggota dari keluarga distribusi HZ yang bergantung pada theta, tetanya berada dalam ruang sampel omega. Nah, ketika ekspektasi dari UZ-nya sama dengan 0 untuk setiap theta, kemungkinan nilai theta dalam ruang sampel omega membutuhkan nilai UZ yang sama dengan 0, kecuali untuk sebuah nilai yang memiliki peluang 0 untuk setiap HZ, maka keluarga dari HZ ini dikatakan lengkap. Dari fungsi densitas peluangnya dikatakan lengkap gitu ya. Jadi dia membutuhkan UZ yang sama dengan 0 baru dikatakan lengkap. Contohnya, kita punya distribusi Poisson. Kemudian tadi di awal distribusi Poisson ini termasuk ke dalam anggota eksponensial reguler dan juga tadi sudah dibuktikan ini Y1-nya sama dengan sigma xi adalah statistik cukup untuk theta. Sehingga fungsi densitas untuk Y1-nya sudah bisa kita tuliskan atau definisikan seperti ini. Kenapa menjadi n theta? Sigma xi. Di sini Y1. Jadi X-nya adalah Poisson dengan parameternya theta, kemudian Y1 adalah sigma xi, dia berdistribusi Poisson dengan parameter n kali theta. Ini harusnya sudah dipahami ya. Masih ingat lagi di StatMat 1-nya kalau sudah lupa. Sehingga kita bisa tuliskan fungsi densitas dari Y1-nya adalah n theta pangkat Y1, E pangkat minus n theta per Y1 faktorial. Nah, kemudian kita misalkan G1Y1 ini adalah fungsi massa peluangnya, kemudian U1 dari Y1 ini memiliki ekspektasi yang sama dengan 0 untuk setiap theta sama dengan 0. Artinya untuk bisa mengatakan bahwa Y1 memiliki fungsi densitas yang lengkap, kita harus bisa menunjukkan bahwa UY1 ini harus sama dengan 0 untuk setiap nilai Y1, 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya. Maka nanti ekspektasi U1-nya akan sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kita membutuhkan 0 itu harus sama dengan U0,
0, ketika Y1-nya 0, harus juga sama dengan U2, ketika Y1-nya sama dengan 2, harus juga sama dengan U3 ketika Y1-nya sama dengan 3. Ini harusnya ada Y1 lagi ya di sini ya, terlewat. Nah, 0 ini harus sama dengan ekspektasi dari UY1. Masih ingat definisi dari ekspektasi adalah ekspektasi dari X itu adalah sigma dari X PX. Nah, sekarang di sini ekspektasi dari Y1, maka sigma dari Y1 dari PY1. Y1-nya tadi berupa UY1, kemudian fungsi densitas dari Y1-nya sudah tadi kita definisikan adalah seperti ini. Nah, kemudian lihat yang di sini, ini akan membentuk sebuah deret, ya, sebuah deret U0 ditambah dengan U1 kali n theta pangkat 1 per 1 faktorial ditambah U2 sama dengan n theta dikuadratkan per 2 faktorial sampai dengan seterusnya. Nah, E pangkat minus n theta ini tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa 0 ini harus sama dengan nilai yang ada di dalam deret ini. Oleh karena itu, U0 itu harus sama dengan 0, U1 kali n theta pangkat 1 per 1 faktorial harus sama dengan 0, U2 dan seterusnya juga harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa ekspektasi dari U1 Y1-nya yaitu 0 dikali dengan E pangkat minus n theta, nilainya sama dengan 0. Artinya kita bisa mengatakan distribusinya lengkap. Gitu. Jadi fungsi densitas G1Y1-nya adalah lengkap. Itu ya, paham ya? Jadi untuk mengatakan dia lengkap itu kita membutuhkan nilai-nilai yang harus disama dengankan 0 gitu. Untuk bisa menghasilkan bahwa ekspektasinya sama dengan. Nah, kemudian tadi dibahas di awal bahwa kita juga harus bisa menemukan statistik cukup lengkap yang nanti bisa kita temukan penduga yang tunggal atau yang unik. Jadi kita bisa definisikan di sini berdasarkan teorema Lehmann dan Seifert. Misalkan ada variabel acak X1 sampai dengan Xn menyatakan bahwa ini adalah sampel acak berukuran N dari distribusi yang memiliki fungsi densitas dan fungsi massa peluangnya Fx misalnya. Kemudian tetanya berada dalam atau elemen dari omega. Kemudian kita punya Y1 ini adalah fungsi U, fungsi dari sampelnya adalah statistik cukup untuk theta dan juga distribusinya lengkap gitu ya. Dicari gitu dia sufisien dan juga lengkap, maka jika ada sebuah fungsi dari Y1 yang juga merupakan penaksir tabias dari theta, maka bisa kita katakan bahwa fungsi dari Y1 tersebut adalah penaksir yang tabias bervarians minimum yang tunggal. Jadi atau kita katakannya adalah penduga tunggal terbaik gitu ya. Dia tabias, variansnya minimum, hanya ada satu, statistiknya cukup, dan juga dia lengkap. Contohnya kita bicara lagi fungsi distribusi normal. Tadi sudah dibahas fungsi densitas dari distribusi normal itu termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Ini yang dinyatakan dari formula pertama. Kemudian tadi juga sudah didefinisikan
P tetanya adalah theta per sigma kuadrat, kemudian Kx-nya adalah X, Hx-nya adalah minus X kuadrat per 2 sigma kuadrat dikurangi dengan ln dari akar dari 2 pi sigma kuadrat, kemudian Q tetanya adalah minus theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Nah, kemudian kita bisa tuliskan bahwa ketika Y1-nya sama dengan X1 ditambah sampai dengan Xn, nilainya akan sama dengan N kali X bar. Kenapa nilainya sama dengan N kali X bar? Karena sigma X per N sama dengan X bar. Maka ini adalah N kali X bar. Ini adalah statistik cukup lengkap untuk rata-rata theta dari sebuah distribusi normal untuk setiap nilai variansinya sigma kuadrat. Nah, kemudian artinya ekspektasi Y1 itu adalah theta. Kenapa N theta? Ekspektasi dari sigma XI. Sigma dari ekspektasi XI. Yang ini kita ketahui ini adalah theta. Sama dengan N kali theta. Artinya kita peroleh ekspektasi Y1 adalah N theta. Sehingga sebuah fungsi dari Y1, misalnya di sini Y1 per N yang sama dengan X bar, adalah satu-satunya fungsi dari Y1 yang merupakan penaksir tak bias dari theta. Sudah jelas ya, ekspektasi dari Y1 per N atau ekspektasi dari sigma XI per N akan sama dengan theta. Karena ekspektasi dari sigma XI-nya adalah N theta. Itu ya, N theta dibagi dengan N adalah theta. Jadi, fungsi dari Y1 yaitu Y1 per N yang merupakan X bar adalah satu-satunya fungsi dari Y1 yang merupakan penaksir tak bias dari theta, kemudian sebuah fungsi yang merupakan statistik sufisien untuk Y1, dan juga dia memiliki varians yang minimum. Maka X bar ini kita bisa sebutkan sebagai penaksir atau penduga tunggal yang terbaik. Kemudian tadi kan untuk mengatakan statistik cukup lengkap, dia membutuhkan sebuah nilai yang menyebabkan ekspektasinya sama dengan 0. Nah, kebetulan Y1 ini adalah fungsi 1 ke 1 terhadap X bar, maka X bar ini, di mana X bar ini adalah statistik cukup lengkap untuk theta. Gitu ya. Contoh selanjutnya, kita punya variabel acak X1 sampai dengan Xn, distribusinya, fungsi densitasnya adalah seperti ini. Kita diminta untuk selidikilah apakah fungsi densitas tersebut merupakan keluarga atau anggota dari kelas eksponensial reguler. Kemudian tentukan statistik cukup lengkap dari theta. Dan apakah penaksir terbaik yang tunggal untuk theta. Jadi yang pertama seperti biasa, ini kita definisikan ke dalam formula 1 ya, harus membentuk kelas distribusi eksponensial reguler. Jadi yang ini kalikan dengan EXP ln, di mana diperoleh hasil akhirnya adalah EXP dari ln theta kali X dikurangi ln X faktorial dikurangi dengan theta. Ini tadi sudah kita bahas. Artinya fungsi densitas ini termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Kemudian yang kedua, kita harus mencari apakah
fungsi densitas tersebut atau Y1 yang menyatakan X1 ditambah dengan X2 sampai dengan Xn itu adalah statistik cukup. Artinya fungsi densitas bersamanya atau fungsi peluang di sini ya, karena dia diskrit, harus bisa dibentuk ke dalam bentuk seperti kelas eksponensial reguler, di mana tadi ketika Y1-nya sama dengan sigma dari KXI, maka itu disebut sebagai statistik cukup untuk theta. Nah, sekarang fungsi densitas bersamanya diperoleh seperti ini. Artinya kita bisa definisikan atau kita bisa uraikan bahwa perkalian dari XP minus theta ditambah dengan X ln theta dikurangi ln dari X faktorial itu akan sama dengan YXP dari ln theta kali sigma XI dikurangi dengan sigma dari ln XI faktorial dikurangi dengan n theta. Jadi sudah bisa kita lihat yang menjadi P theta-nya adalah ln theta, kemudian sigma XI-nya adalah KXI, kemudian ini adalah HXI, dan yang terakhir adalah n kali Q theta. Dapat dilihat sigma XI ini sama dengan KXI, maka Y1 yang merupakan sigma KXI adalah statistik cukup untuk theta. Nah, kemudian dikatakan lengkap katanya. Tadi di contoh yang pertama sudah kita buktikan bahwa distribusi ini family-nya lengkap gitu ya. Bahwa family dari Y1 itu adalah lengkap. Artinya Y1 sama dengan sigma XI merupakan statistik cukup lengkap untuk theta. Yang terakhir kita harus mencari penduga atau penaksir terbaik yang tunggal. Artinya kita harus cari ekspektasi Y1-nya dulu. Ekspektasi Y1-nya adalah n theta. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena pasti sudah paham ekspektasi Y1 adalah ekspektasi dari sigma XI yang hasilnya adalah n theta. Artinya kita harus cari sebuah fungsi yang bisa membuat atau yang ekspektasinya menghasilkan parameter itu sendiri. N theta di sini ya, supaya nanti hasil ekspektasinya sama dengan theta, maka dia harus dibagi dengan N, sehingga fungsi dari Y1 di bagian ini adalah X bar, merupakan penaksir terbaik yang tunggal. Kemudian contoh yang terakhir juga sama, ini prosesnya, kita punya fungsi densitasnya adalah 1 per theta kali E pangkat minus X theta, diminta untuk apakah termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler, kemudian harus dicari statistik cukup lengkap atau tidak, kemudian cari penaksir terbaik yang tunggalnya. Sama ya, di sini bentuk dulu atau kalikan dengan IX pilon, kemudian nanti akan diperoleh P theta-nya adalah minus 1 per theta, kemudian KX-nya adalah X, minus ln theta-nya adalah Q theta. Maka fungsi tersebut termasuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Selanjutnya untuk mencari statistik cukup lengkap kita harus cari dulu statistik cukupnya. Artinya fungsi densitas bersamanya harus bisa dibentuk ke dalam kelas eksponensial reguler juga. Jadi cari fungsi densitas bersamanya, kemudian bentuk lagi dalam form 1 atau kelas eksponensial regulernya. Di sini diperoleh P theta minus 1 per theta, kemudian sigma XI-nya adalah KXI, kemudian n Q theta, maka diperoleh bahwa ini ya sigma XI yang sama dengan Y1 itu adalah sama dengan sigma dari KXI, artinya Y1 adalah statistik cukup untuk theta. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa fungsi densitasnya itu lengkap keluarganya ya, maka diperlukan bahwa hasil integral di sini, yang ini, harus sama dengan 0. Artinya, terbukti bahwa Y1 itu adalah statistik cukup lengkap untuk theta. Jadi, syarat untuk mengatakan lengkap adalah
Ekspektasi U1 Y-nya harus sama dengan 0, di mana 1 per theta ini tidak sama dengan 0, artinya yang ini dibutuhkan nilainya sama dengan 0. Artinya sudah terpenuhi, jadi statistik cukup lengkap untuk theta. Nah, yang terakhir, cari ekspektasi Y1-nya untuk mencari penaksir terbaik yang tunggalnya. Ekspektasi Y1-nya ternyata sama gitu ya, N theta. Maka ambil sebuah fungsi dari Y1 yang bisa menghasilkan ekspektasinya sama dengan parameter itu sendiri atau tak bias, yaitu adalah X bar. Maka X bar adalah penaksir terbaik yang tunggal untuk theta. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan bahwa statistik dari estimator tertentu ya. Tadi kan estimatornya itu dinyatakan sebagai Y1 gitu ya. Makanya kita selalu bicaranya Y1. Ini adalah sufisien atau statistik cukup. Tadi ada 3 cara, definisi umum, kemudian faktor Newman, dan juga masuk ke dalam kelas eksponensial reguler. Setelah itu, distribusinya harus lengkap. Distribusi yang lengkap itu 0 itu harus sama dengan ekspektasi dari UYI-nya, harus sama dengan 0. Berarti membutuhkan nilai tertentu yang menyebabkan ininya 0. Kemudian penaksir tunggal yang terbaik. Penaksir tunggal yang terbaik itu adalah fungsi dari Y1 yang ekspektasinya sama dengan theta, yang artinya nanti dia tak bias. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan hari ini. Sepertinya videonya sudah sangat panjang ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya, saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.